Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Wijayanti dari kelas 12 MIPA 7. Kalian pasti nggak asing sama yang namanya foundation. Bagi yang nggak tahu, foundation atau alas bedak adalah dasar riasan yang digunakan untuk menyamarkan atau menutupi bagian wajah yang kurang sempurna. Misalnya bekas jerawat, kulit yang kurang halus, atau warna kulit yang tidak merata. Nah, yang mau aku bahas kali ini adalah produk foundation ber-SPF dan juga revolusi foundation sejak tahun 200 sebelum Masehi. Produk yang akan dianalisis yaitu Makeover Ultra Cover Liquid Matte Foundation. Pertama, yaitu analisis kandungan utama alas bedak klasik dan modern. Jadi alas bedak ini kita bagi dari dua era, yaitu era klasik dan era modern. Era klasik itu mencakup dari tahun 200 sebelum Masehi, abad pertengahan, era Renaissance, era Victorian sampai akhir abad ke-19. Kemudian era modern yaitu mencakup dari tahun 1800 sampai sekarang. Yang pertama yaitu generasi awal, yaitu pada tahun 200 sebelum Masehi. Jadi foundation berawal dari Mesir kuno. Mesir kuno secara luas dianggap jadi generasi pertama yang menciptakan dan juga menggunakan foundation. Wanita yang berkulit putih dan pucat menjadi tren pada masa itu. Jadi, orang-orang di masa itu menggunakan foundation yang terbuat dari timbal, kapur, tepung tapioka, timah putih, timah 4 oksida, dan lemak hewan. Kemudian kita pindah ke abad pertengahan hingga era Renaissance. Foundation di masa ini bernama Venetian Ceruleus. Kandungannya ada timah putih, timbal, dan ada satu kandungan lagi yaitu cuka. Kemudian kita pindah lagi ke abad 18 atau era Victorian. Di masa ini ada dua teknik merias wajah. Yang pertama yaitu The English Rose dan yang kedua yaitu Painted Lady. Bahannya ada dua, yaitu timbal dan juga titanium dioksida. Nah, pada akhir abad ke-19, pada masa ini foundation terbuat dari seng putih, merkuri, timbal, dan perak nitrat. Sekarang kita bahas kandungan-kandungan utama yang ada di alas bedak modern. Jadi formula foundation modern itu ditemukan pertama kali oleh orang yang bernama Karl Baudin pada tahun 1800. Formulasi ini sangat populer hingga akhirnya dia memproduksinya secara komersial yang akhirnya melahirkan rias teater pertama. Foundation ini bernama Grease Paint. Dia mengandung seng putih, ochre, dan vermilion. Formula ini akhirnya disempurnakan oleh orang yang bernama Max Factor pada tahun 1935. Dia membuat foundation yang bernama Pancake Makeup. Awalnya, Pancake Makeup ini hanya dikembangkan untuk para aktris teater. Namun kemudian penggunaannya menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Pancake Makeup mengandung bahan utama triethanolamine stearat, lanolin, parafin, dan talc. Nah, kemudian kita beralih ke foundation di masa kini. Saat ini ada ratusan foundation yang bisa kita pilih. Salah satunya yaitu foundation yang akan kita analisis, yaitu Makeover Ultra Cover Liquid Matte Foundation. Di sini aku tidak akan membahas semua kandungannya, tapi aku akan membahas 5 kandungan yang paling atas. Yang pertama yaitu dimethicone. Yang kedua yaitu butylene glycol. Ketiga yaitu ethylhexylmethoxyamide. Yang keempat yaitu cyclopentasiloxane. Yang kelima yaitu mica. Nah, sekarang kita masuk ke analisis. Alas bedak klasik itu cenderung menggunakan unsur-unsur murni yang terdapat di alam, tapi karena kurangnya pengetahuan, orang-orang di abad itu cuma memedulikan hasil akhirnya saja. Bisa dilihat unsur dan senyawa yang berbahaya adalah ada timbal, cuka, timah, merkuri, dan perak nitrat. Penggunaan unsur dan senyawa itu diakibatkan oleh standar kecantikan pada masa itu, ketika orang-orang yang berkulit putih pucat memiliki daya tarik tersendiri. Sehingga formula tersebut dapat memberikan efek samping yang signifikan seperti rambut rontok, gigi membusuk, warna kulit yang berubah secara permanen, bahkan hingga kematian. Pada abad ke-17 ditemukan banyak kasus kematian yang disebabkan oleh keracunan timbal akibat penggunaan bubuk timbal dan cuka sebagai alas bedak. Termasuk kematiannya Ratu Elizabeth I akibat formula alas bedak yang ia gunakan secara berlebihan. Karena unsur dan senyawa berbahaya tersebut sudah jelas tidak aman, pada tahun 1800 Karl Baudin menemukan formulasi alas bedak sederhana yang lebih aman, yaitu seng oksida yang dicampur bersama ochre dan vermilion sebagai pigmen yang memberikan warna. Pada masa ini standar kecantikannya sudah berubah. Orang-orang lebih menyukai penampilan natural, sehingga dipilihlah warna yang berasal dari pigmen-pigmen tersebut. Formula ini kemudian dikembangkan oleh Max Factor pada tahun 1935 yang beberapa formulanya masih digunakan sampai sekarang seperti triethanolamine stearat, parafin, lanolin, dan talc. Dengan catatan penggunaannya harus diukur supaya tidak berlebihan dan menimbulkan iritasi atau efek samping lainnya. Jadi bahan-bahan ini tuh aman kalau ada di dosis yang tepat.
Sampai abad ke-21, alas bedak berevolusi menjadi lebih ringan dan semakin banyak jenisnya yang dapat disesuaikan dengan warna dan tipe kulit masing-masing. Karena ditemukan berbagai senyawa baru yang aman dan juga harus lolos uji FDA atau Food and Drug Administration, atau kalau di Indonesia itu BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Senyawa-senyawa yang digunakan dalam alas bedak modern di abad ke-21 ini juga lebih banyak dan lebih kompleks, tapi tetap ringan di kulit. Perbandingan dari alas bedak klasik dan modern adalah alas bedak klasik mengandung unsur-unsur murni dan senyawa yang sangat berbahaya. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, alas bedak modern kini mengandung senyawa-senyawa yang aman dan lebih mudah digunakan. Namun kandungan alas bedak klasik yang sampai sekarang masih banyak ditemukan dalam kandungan kosmetik adalah merkuri, sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik. Selanjutnya kita analisis foundation dari makeover. Apa saja bahannya, fungsinya, dan juga dia sifatnya bagaimana? Apakah bersifat comedogenic, iritan, dan bagaimana keamanannya? Bisa dilihat di tabel berikut. Analisis saya yaitu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kandungan dari alas bedak Makeover Ultra Cover Liquid Matte Foundation ini adalah bahan-bahan yang aman. Untuk orang dengan kulit sensitif, perlu diperhatikan bahwa penggunaan pengawet atau preservatif memiliki resiko efek samping yang besar terhadap kulit seperti iritasi atau alergi jika digunakan dalam jangka panjang, seperti paraben dan methyl isodiazelinone. Selain itu juga penggunaan pengawet atau fragrance bagi orang berkulit sensitif juga dapat menimbulkan masalah kulit, seperti kemerahan dan iritasi pada kulit serta timbulnya jerawat. Lebih berbahaya lagi bagi mereka yang memiliki alergi pada kandungan kimia pewangi akan timbul peradangan, gatal-gatal hingga gangguan pernapasan. Namun nggak perlu khawatir karena produk ini sudah lolos uji BPOM dan senyawa-senyawa tersebut hanya memiliki kadar yang sedikit atau dalam kadar yang diperbolehkan. Tapi orang-orang dengan kulit sensitif sebaiknya memilih produk dengan paraben free, alcohol free, dan fragrance free. Kelebihan dari produk ini mengandung sunscreen atau SPF 31, yaitu ethylhexyl methoxyinamide, 4-methylbenzylate dan camphor, dan butyl methoxydibenzoylmethan yang memberikan perlindungan dari sinar UVA dan UVB selama, jadi satu SPF itu bisa melindungi kulit kita selama 10-15 menit. Jadi tinggal dikalikan aja dengan 31, jadi 310-465 menit. Klaimnya seperti itu. Kemudian kita bahas reaksi yang terjadi ketika kita menggunakan alas bedak. Kalau misalnya kalian pernah menggunakan alas bedak, kemudian alas bedak itu berubah warna menjadi 1-2 tingkat lebih gelap dari sebelumnya, itu artinya foundation kalian mengalami reaksi oksidasi. Tidak ada kandungan spesifik yang menyebabkan reaksi oksidasi pada alas bedak. Reaksi oksidasi dapat disebabkan oleh reaksi antara minyak dan pigmen alas bedak dengan minyak alami wajah, tingkat pH pada kulit, dan kelembapan udara. Kemudian bagaimana efektivitas alas bedak dengan SPF? Alas bedak yang mengandung SPF itu bagus karena terkesan simpel kan. Akan tetapi campuran SPF pada alas bedak itu tidak seefektif tabir surya murni, sehingga tidak direkomendasikan untuk memakai alas bedak saja dan tetap harus menggunakan tabir surya yang terpisah. Kenapa kayak gitu? Karena untuk mencapai nilai SPF sesuai dengan label, seenggaknya kita harus mengaplikasikan sebanyak 2 mg produk per cm luas permukaan kulit, atau sama dengan 2 sendok makan tabir surya pada kulit wajah dan tubuh yang terpapar sinar matahari. Itu artinya kita harus memakai alas bedak berlayer-layer, berkali-kali lebih tebal. Nah, untuk meningkatkan efektivitas SPF ini, direkomendasikan untuk memakai tabir surya murni sebelum mengaplikasikan alas bedak. Dan dianjurkan pula untuk mereapply tabir surya setiap beberapa jam. Tabir surya yang cocok digunakan bersama alas bedak adalah chemical sunscreen karena mudah untuk diratakan. Jenis bedak wajah yang disarankan agar mempertahankan tabir surya tetap pada tempatnya yaitu jenis compressed powder. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.